akan memberikan pembelajaran IPA SD. Adapun nama kelompoknya adalah saya sendiri, Istri Syan Imatus Sa'diyah, dan Hida Septina Syaiha, Nisa Akidatul Fitri, Andas Nidaan Khofiyah, serta Diana Hanafiyah. Selanjutnya, kita di sini akan mempelajari tentang indahnya kebersamaan serta dengan subtema keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran yang pertama, kompetensi inti yang kita bahas adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sobat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar yang kita bahas adalah memahami sifat-sifat bunyi melalui pengamatan dan keterkaitan dengan indera pendengaran. Indikatornya menjelaskan dan menyebutkan sifat-sifat bunyi, serta mengidentifikasi sumber-sumber bunyi, dan mencontohkan cara menghasilkan bunyi, dan yang terakhir, menerangkan sifat bunyi dan berkaitan dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran kita yakni siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan minimal 3 sifat bunyi dengan benar setelah membaca materi tentang sifat-sifat bunyi. Siswa mampu mengidentifikasi dan menyebutkan 5 macam sumber bunyi berupa alat musik tradisional setelah membaca teks bacaan dengan benar. Setelah berdiskusi dengan kelompok, peserta didik diharapkan mampu mencontohkan cara menghasilkan sumber bunyi dari beragam benda di sekitar dengan tepat. Setelah membaca dan melihat gambar, peserta didik mampu menerangkan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga indera pendengaran dengan runtut. Perhatikan tangan kalian. Kita perhatikan ya tangan kita. Nah, apakah kita bisa bertepuk tangan dengan satu tangan? Ayo coba. Apakah kita dapat bertepuk tangan dengan satu tangan? Simpan dulu jawabannya. Dan yang kedua, dapatkah gendang berbunyi tanpa dipukul? Nih, kalau kalian misalkan pernah lihat gendang gitu ya, itu dapat berbunyi apa enggak ketika tidak dipukul? Jawabannya, tidak. Kenapa? Kan sumber dari bunyi itu tuh bukan hanya satu benda. Jadi disimpulkan,
Karena bunyi hanya dapat dihasilkan oleh dua atau lebih benda yang bertemu dan menghasilkan getaran. Seperti tadi, kita tidak bisa bertepuk tangan dengan satu tangan. Kenapa? Karena tidak ada pasangannya, karena sendirian. Coba kalau kita menggunakan dua tangan, bisa kan menghasilkan bunyi gitu. Jadi harus menggunakan dua atau lebih benda. Kalau harus ada pasangannya agar berbunyi. Nah, seperti itu tepuk tangan. Begitu pula dengan gendang. Tanpa dipukul, dia nggak ada suara. Tapi ketika digunakan benda lain, yaitu dengan cara dipukul, maka dia akan menghasilkan bunyi. Begitu. Selanjutnya, nah, sekarang coba kalian bertepuk tanganlah menggunakan dua tangan. Apakah bisa mengeluarkan bunyi? Pasti bisa. Bisa kan? Kalau nggak bisa, ayo, pasti bisa. Yeay. Apakah kalian tahu apa sih pengertian bunyi itu? Bunyi merupakan suatu getaran di udara yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Indera yang digunakan untuk mendengar bunyi yaitu telinga. Sifat-sifat bunyi. Bunyi memiliki 5 sifat. Yang pertama, dapat merambat melalui zat cair, padat, dan gas. Yang kedua, termasuk gelombang longitudinal. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Yang keempat, dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, dapat diuraikan. Syarat-syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, adanya benda yang bergetar. Yang kedua, adanya udara yang menghantarkan bunyi. Yang ketiga, adanya indera yang menerima getaran dari sumber bunyi. Selanjutnya, sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi serta dapat dibedakan caranya dalam menghasilkan bunyi. Selanjutnya, macam-macam sumber bunyi. Macam-macam sumber bunyi ada banyak sekali seperti gendang, trompet, seruling, gitar, dan alat musik yang lainnya. Selanjutnya, yaitu gendang ketika menghasilkan bunyi saat dipukul. Angklung. Angklung menghasilkan bunyi saat digoyangkan kerenceng-kerenceng. Selanjutnya, kecapi. Kecapi menghasilkan bunyi saat dipetik. Tik-tik. Seruling. Seruling menghasilkan bunyi saat ditiup. Seperti itu. Bunyi dapat merambat melalui media perantara. Yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Nah, di sini ada gambar lonceng. Nah, saat lonceng digerakkan, maka kita mendengarkan bunyi lonceng, kerincing-kerincing, karena bunyi merambat melalui udara. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Jika kita meletakkan telinga kita di atas meja dan dipukullah meja itu, maka suara ketukan akan terdengar lebih keras. Yang ketiga, bunyi merambat melalui zat cair. Saat kita memasukkan corong ke dalam ember yang telah kita isi air hingga bagian bawahnya terendam, nah jika kita ketuk salah satu ember dengan menggunakan batu secara perlahan, maka akan terdengar suara ketukan. Selanjutnya adalah proses kita dapat mendengar. Nah, jika dilihat dari sini, proses kita dapat mendengar itu dimulai dari luar sini ya. Datangnya gelombang suara yang kemudian ke daun telinga di sini. Kemudian ini ada saluran telinganya yang nanti dihubungkan ke gendang telinga. Nah, kemudian ada nomor 5. Ini telinga tengah. Telinga tengah itu di mana sih? Ya, di tengah-tengah yang berfungsi untuk mendengarkan. Jadi nanti di dalam sini tuh ada proses-proses mendengarnya gitu. Nah, kemudian lanjut ke tulang pendengarannya di sini. Nah, sini ada tulang pendengarannya ya, yang berfungsi untuk menangkap suaranya. Maksudnya di sini tuh menghubungkan ke tulang-tulang selanjutnya. Yang kemudian di sini ada tulang siput, kemudian ada telinga dalam. Nah, telinga dalam itu di dalamnya sini.
yang kemudian dihubungkan kembali ke saraf auditori. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Nah, ini proses kita dapat mendengar, itu tadi gambarnya. Kalau di sini nanti, ini melalui apa? Adanya bunyi. Jadi, bunyi dari luar itu kan ada bunyi ya. Kemudian itu disalurkan ke lubang telinga. Fungsi lubang telinga di sini itu adalah untuk memproses gitu loh, menampung adanya suara kayak gitu. Kemudian ada gendang telinga. Nah, gendang telinga di sini tuh sebagai batas antara tulang luar dan tulang dalam yang berfungsi untuk menerima getaran suara dari luar gitu. Kemudian dilanjutkan ke tulang pendengaran dan saluran setengah lingkaran. Nah, tulang pendengaran sendiri itu berfungsi untuk menangkap getaran-getaran suara yang kemudian nanti menghubungkan ke tulang-tulang selanjutnya. Kemudian di sini ada saluran setengah lingkaran karena ini kan tulang pendengaran dan saluran setengah lingkaran. Nah, saluran setengah lingkaran itu sendiri untuk apa sih? Sebagai alat keseimbangannya. Jadi meskipun langsung mendengarkan itu nggak langsung ke dalam gitu, ada proses-proses di dalam telinga. Selanjutnya ada rumah siput yang disebut dengan koklea. Nah, rumah siput di sini itu sebagai reseptor penerima gelombang suara, sebagai penerima adanya gelombang suaranya setelah diproses dari sebelum-sebelumnya ini. Selanjutnya yaitu saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran sendiri itu saraf sensorik yang akan menghubungkan dengan otaknya. Nah, selanjutnya itu kan ada otak lah, menghubungkan dengan otak, yaitu akan memproses yang apa kita dengar. Misal nih, ada perintah, ayo baca. Nah, itu kan secara tidak langsung itu kan diproses di otak, tapi itu merupakan yang tidak langsung gitu. Tapi kalau misal kita kejepit sedikit kan, stik. Nah, itu langsung sakit. Nah, itu langsung respon. Itu ada lagi. Nanti bisa dibahas di selanjutnya ya, di kelas selanjutnya. Karena ini kita hanya menjelaskan terkait dengan proses bagaimana kita mendengar. Nah, setelah otak tadi, itu dapat terdengar bunyi di dalam telinga. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa bunyi itu hanya dapat dihasilkan oleh dua atau lebih benda yang bertemu dan menghasilkan getaran. Jadi kalau cuma satu gini, misalnya ini pulpennya, satu gini, nggak bisa berbunyi. Tapi kalau misal nih, aku, aku pukul sama tangan, nah agak kedengaran. Nah, contoh aja tangan, satu sama tangan ini. Ada dua, nah bisa terdengar itu merupakan dari dua benda yang bertemu dan menghasilkan getaran. Kemudian ada sumber bunyi. Sumber bunyi di sini adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi serta dapat dibedakan caranya dalam menghasilkan bunyi. Yang seperti yang sudah dijelaskan dengan rekan-rekan saya sebelumnya. Ya contohnya aja, tangan di ini kan berbeda bunyinya. Kalau misal pensil ini pulpen ini dipukul sama tangan, kan berbeda. Berbeda kan? Seperti itu. Selanjutnya itu kita akan mengevaluasi dari pembelajaran yang telah kami sampaikan. Nah, ini bisa kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing, yang kemudian nanti Ibu akan mengirimkan link untuk pengumpulannya. Nah, nanti pengumpulannya bisa di linknya melalui grup WhatsApp ya, anak-anak. Nah, ini evaluasinya apa yang dimaksud dengan bunyi, kemudian sebutkan sifat-sifat bunyi, kemudian apa benda di sekitar kamu yang dapat memantulkan bunyi, kemudian ada sebutkan 3 benda tersebut dan bagaimana. Mohon maaf, ini tipe ya, bagaimana cara menghasilkan bunyi. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.